Gaji UMR jangan cuman cicil Bitcoin ya, uang lu kekecilan. Oke, jadi sebenarnya ini udah gua sempat bahas di TikTok dan ini rame juga ya, sempat FYP juga. Cuman karena mereka itu cuma nonton 5 sampai 10 detik pertama, akhirnya esensi dari yang gue bicarakan itu mereka nggak dapet. Makanya di video kali ini gue bakal ngebahas lagi kenapa kalau kalian tuh gajinya UMR jangan cuma cicil Bitcoin. Nah, di sini gue akan simulasikan kalau misalkan kalian itu bisa nabung 1 juta ya, berarti kan 20% dari 5 juta, itu which is sudah hebat banget. Terus kalian nabung selama 5 tahun, ya dengan return Bitcoin kita taruhlah 30% ya. Dan di sini hasilnya cuma dapat 139 juta ya. Apakah itu uang yang besar? Ya itu sebenarnya relatif, tapi menurut gue 5 tahun lagi kalau kalian cuma dapetin 139 juta, itu menurut gue uang yang kecil. Apalagi kalau misalkan tamit ya, mungkin orang tua kalian sakit, atau anak kalian sakit, atau kalian butuh dana pendidikan dan semacamnya, gue yakin uang segitu itu akan cepat habisnya. Apalagi kalau kalian tuh tinggal di Jakarta. Ya karena pendidikan dan juga kesehatan itu pasti mahal. Nah jadi di sini maksud gue adalah kalian tuh jangan menggantungkan hidup kalian dengan investasi. Ya kalau kalian cuma naruh doang investasi, tapi kalian nggak investasi layar ke atas, terus kalian juga nggak mau untuk naikin skill atau naikin income, menurut gue itu kalian tuh orang yang malas. Ya kalian saking malasnya itu kalian cuma mengharapkan return daripada Bitcoin. Ya selain daripada kalian tuh berusaha untuk mendapatkan income lebih. Ya menurut gue tuh kalian orang yang malas. Dan di sini gue akan kasih data juga ya. Kenapa? Kalau misalkan compounding interest itu itu dapat return besarnya itu di akhir-akhir. Ya contohnya Warren Buffett di sini, dia mendapatkan 98% dari kekayaannya setelah dia itu berumur 65 tahun. Ya lu bayangin, sekelas Warren Buffett, itu compounding interestnya jalannya cuman di akhir-akhir doang. Nah kalau kalian ya, pertanyaannya adalah apakah kalian itu tahan ya sampai umur segitu? Tahan bisa investasi 1 juta per bulan ya. Dengan adanya AI sekarang, apakah kalian yakin tidak tergantikan ya kalau kalian tuh nggak upgrade skill? Ya gue yakin enggak. Gue yakin di 2030 atau 2035 kalian tuh yang gaji UMR itu rata-rata udah digantikan AI gitu loh. Nah, kalau kayak gitu gimana caranya kalian itu bisa nabung terus bisa dapetin return yang maksimal kalau misalkan kalian itu udah dipecat karena sudah digantikan oleh AI atau robot dan semacamnya. Makanya menurut gue di sini adalah fokus kalian tuh jangan investasi doang ya. Sekali sekali investasi boleh lah sekali ya supaya buat kalian itu ngebiasain ya buat kalian kenal yang namanya dunia kripto, beli Bitcoin, KYC di exchange dan lain semacamnya itu silahkan. Ya tapi kalian tuh jangan menggantungkan hidup kalian di sana gitu loh. Jadi kalian tetap harus upgrade skill ya, upgrade ilmu karena di atas penghasilan menurut gue ya, ini menurut gue pribadi ya, penghasilan di atas 10 juta atau 15 juta, 20 juta itu sangat possible di Indonesia. Ya mungkin cuman kalian doang, kalian memang belum tahu aja caranya. Tapi itu possible. Jadi kalau kalian, lu bayangin ya, kalau misalkan kalian itu bisa dapetin penghasilan yang lebih besar, ya dengan return yang sama juga waktunya itu bisa lebih panjang, kan itu bakal returnnya bakal jauh lebih besar gitu loh. Nah kalau misalkan kalian cuman UMR, ya menurut gue itu sangat pas-pasan loh. Di sini gue nggak mendiskreditkan gaji UMR, tapi gue cuma membuka mindset kalian bahwa gaji di atas 10 juta itu sangat possible, tapi tergantung dari bidangnya. Nah, memang di zaman sekarang itu orang yang pintar lah yang bisa bertahan, sementara orang yang bodoh itu nggak bisa bertahan. Jadi mau nggak mau kalian tuh harus jadi pintar. Ya, entah di bidang apapun kalian harus pintar dan harus kalian cari caranya bagaimana caranya bisa dapat gaji di atas 10 juta. Nah, kalau misalkan udah dapat kayak gitu, ya kalian mau sambil cicil Bitcoin ya silahkan gitu loh. Tapi di sini video gue maksudnya adalah orang yang cuma cicil Bitcoin. Pertanyaan gue cuma satu, yaitu adalah apakah cicil Bitcoin doang itu adalah hal yang paling efektif yang kalian bisa lakukan? Nah, gue ulangin lagi sekali lagi. Ya, apakah itu adalah hal yang paling efektif yang kalian bisa lakukan? Karena mendapatkan uang itu sebenarnya adalah sebuah game ya, sebuah permainan. Jadi siapa yang bisa mendapatkan uang paling cepat itulah yang pemenangnya. Nah kalau kalian bayangin ya, kalian tuh cuma gajinya 1 juta, cuma bisa nyimpen 1 juta, terus kalian cicil Bitcoin. Nah apakah itu hal yang paling efektif? Ya coba kalian pikir lagi. Sementara ada orang yang bisa dapetin gaji mungkin atau penghasilan 1 miliar sebulan. Ya itu kalau kalian investasi sampai kalian mati pun itu nggak bakal kekejar. Gitu loh. Terus kalian itu harus mempertanyakan ke dalam diri kalian bagaimana caranya mereka itu bisa punya uang sebanyak itu. Gitu loh. Dan sementara kalau misalkan kalian cuma menggantungkan hidup kalian dengan gaji UMR cuma 1 juta per bulan, itu pasti mati. Kalian itu pasti akan mati miskin gitu loh. Nggak akan bisa kekejar. Jadi di video kali ini adalah gue untuk menyadarkan kalian untuk, ya mumpung kalian masih muda, mungkin di video yang nonton video ini mungkin masih Gen Z, ya perbanyaklah skill ya, naikin income, ya dapetin uang lebih banyak, nabung lebih banyak, investasi lebih banyak,
Dan gue yakin ya hidup kalian itu bakalan lebih aman lah dibandingkan dengan kalian mengharapkan return investasi cuma dari gaji UMR.